Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Bapak doakan semoga kalian selalu sehat. Ya. Ini karena sedang musimnya sakit ya. Sebenarnya semoga kalian selalu sehat ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa, bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mas Fatih dipimpin dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizki wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal wa hasanan fi'al ya qaiman bila zawal ya mumdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin. Terima kasih Mas Fatih. Baik. Saya presensi dulu anak-anak. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada? Full ya kelihatannya ya? Full semuanya ya? Baik, oke. Sebentar. Bagus. Kelas ini memang rajin-rajin ya, bagus sekali. Oke, anak-anak masih ingat tidak dengan pelajaran yang kemarin? Masih ingat? Nah, tentang apa? Cerpen, bagus. Kemarin tentang struktur dan aspek kebahasaan. Apa saja strukturnya coba? Strukturnya apa? Orientasi, betul. Terus rangkaian peristiwa, kemudian komplikasi dan resolusi, bagus. Yang aspek kebahasaannya apa saja? Dialog, kata benda khusus, terus pertanyaan retoris, majas, ya, sudut pandang, betul sekali. Oke, bagus, pintar-pintar. Masih ingat ya kemarin ya? Oke, kalian tentu pernah membaca cerpen, pernah ya? Pertemuan kemarin saja kita sudah membaca 2 cerpen, sangat bagus sekali cerpennya ya. Sebelumnya tentu kamu juga pernah dan banyak membaca cerpen. Nah, pernah tidak kalian berpikir, kenapa seorang penulis cerpen itu bisa menulis cerpen dengan bagus, dengan baik, dengan rangkaian peristiwa yang begitu menarik, ya, diksinya menarik. Kamu pernah berpikir tidak? Kenapa atau bagaimana penulis itu bisa menulis dengan baiknya? Kenapa? Coba. Ada tidak? Ya, coba kenapa? Kalau menurut saya seorang penulis itu terbiasa menulis, Ya? jadinya tulisannya itu bisa terkesan Bagus, bisa. Karena seorang penulis itu terbiasa menulis, ya, maka diksinya dan seterusnya itu menjadi bagus, ya, terbiasa menulis. Kamu juga bisa, berarti dengan bagaimana? Setiap hari harus menulis. Lewat media apa yang paling mudah? Itu lewat buku harian. Ya, punya buku harian tidak? Tidak. Ada yang punya? Tidak ada. Oh, bisa mulai ya. Ada lagi tidak? Kenapa? Ya, oke. Ya, bisa. Penulisnya juga sering membaca. Kenapa? Ketika penulisnya itu sering membaca, maka referensinya banyak, tentu inspirasinya juga banyak. Oke, bagus. 2, apa lagi? Ya. Mungkin karena penulis mengetahui cara menulis cerpen yang baik dan benar. Oke, penulis tahu cara menulis cerpen atau teknik menulis cerpen yang baik dan benar. Bagus sekali juga bisa. Karena kalau tidak tahu bagaimana bisa menulis cerpen itu. Nah, seperti itu. Jadi harus tahu bagaimana cara menulis cerpen. Nah, hari ini kita
masih berbicara, masih membahas tentang cerita pendek. Tapi kita nanti lebih fokus kepada kita akan menulis cerita pendek. Seperti itu. Lah, nanti kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu kalian akan mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Kemudian indikator pencapaiannya ada 3. Kalian bisa menciptakan unsur intrinsik, merancang kerangka karangan, dan menyusun cerpen itu sendiri. Kenapa kok ini penting? Kenapa kok menulis cerpen itu penting? Kenapa? Kamu pernah tidak lihat surat kabar ada cerpennya? Pernah ya? Pernah. Buku kumpulan cerpen pernah ya? Pernah lihat? Pernah. Lah, itu ketika kamu bisa menulis cerpen, kamu bisa mengirimkan cerpen itu, mempublikasikan cerpen itu, kemudian kamu nanti menjadi profesi, kamu menjadi penulis. Maka kamu harus semangat ya, dalam belajarnya harus semangat. Oke. Kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat ya. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan. Bagus sekali. Siang-siang tapi semangat ya, luar biasa. Insya Allah tidak ada yang ngantuk ya. Tidak ada, bagus. Oke, silahkan setelah ini berkumpul berdasarkan kelompok masing-masing, kelompok cerpen yang kemarin ya. Kemarin Bapak sudah membagi kelompok cerpen, silahkan nanti kamu berkumpul sesuai dengan kelompok cerpen. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, silahkan sekarang langsung saja. Duduknya yang rapi. Sudah? Oke, duduk. Tasnya ditaruh di kursi ya. Baik. Sudah? Siap semua ya? Ya, siap. Bagus. Siap semua ya. Oke, anak-anak. Seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Ketika kamu ingin menulis sebuah cerita pendek, ya, apakah kamu langsung bisa menulisnya saja? Saya ingin menulis cerita pendek, langsung ditulis? Apakah seperti itu? Tidak. Apa yang dilakukan? Kira-kira penulis, yang dilakukan penulis itu apa? Awalnya itu apa? Pada kegiatan pertamanya apa kira-kira? Harus menentukan tema. Bisa? Ya, tema harus menentukan. Apalagi kira-kira? Latar. Terus apa lagi? Tokoh penokohan. Yo, apa lagi? Alur, pinter. Terus? Sudut pandang. Terus apa lagi? Amanat. Itu semuanya apa namanya? Wah, betul. Unsur intrinsik. Jadi, sebelumnya kita harus menentukan unsur intrinsiknya dulu. Ya, tidak mungkin kamu mau nulis cerpen langsung tulis, tidak. Harus tentukan semuanya. Ya. Yang pertama, sebelum ke tema, kita harus tentukan ide terlebih dahulu. Kita harus mencari ide. Karena mencari ide tentu kamu punya banyak ide tentunya. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman kamu sendiri, berdasarkan cerita dari orang lain, ya toh. Kamu dicurhati oleh teman kamu, ada yang putus cinta misalnya, ya toh. Lah itu bisa kamu ungkapkan menjadi ide. Tapi jangan pacaran dulu ya. Oke. Kemudian setelah itu kamu tulis semua idenya. Setelah ditulis semua, pilih satu. Lah, satu itulah akan menjadi tema. Oke. Tapi dalam pembelajaran ini nanti Bapak akan sudah siapkan sebuah video. Nanti kamu tidak repot-repot mencari ide atau tema. Biasanya kan kamu ketika diminta untuk menulis itu kamu mencari ide lama. Apa ya kan gitu. Nah, nanti Bapak sediakan. Kemudian setelah itu penokohan. Tentu ada tokoh, ada penokohan. Kira-kira penokohannya tokohnya siapa? Sifatnya bagaimana? Oke. Kemudian latar.
Ya, ada tempat, waktu, suasana. Ya. Akan berakhir dalam 5 menit. The second break will be ended in 5 minutes. Kemudian sudut pandang juga. Ya, kamu pasti punya tokoh utama di situ. Nah, bagaimana kamu menceritakan tokoh utamanya di situ? Memakai sudut pandang orang pertama atau orang ketiga, betul sekali. Setelah itu, alur juga. Alurnya bagaimana? Maju atau mundur? Rangkaian peristiwanya yang sudah kamu rancang semua, kemudian dijalin. Itu namanya alur. Kemudian amanat. Kira-kira amanatnya apa? Ya, atau pesan yang akan yang didapat. Ya, ini contohnya. Jadi nanti kamu harus membuat unsur intrinsnya dulu, tema kemudian tokohnya, penokohnya bagaimana, latarnya kapan, di mana, suasana bagaimana, alurnya bagaimana, dan seterusnya. Kamu rancang dulu semuanya. Oke, paham? Paham ya? Oke. Pertanyaan Bapak, setelah kamu menentukan unsur intrinsik ini, apakah kamu langsung bisa menulisnya? Tidak. Kamu harus melakukan apa dulu kira-kira? Kamu harus membuat kerangka karangan, betul sekali. Ya, membuat kerangka karangan. Kerangka karangan itu apa toh? Ya, kerangka karangan adalah sebuah konsep yang berisi mengenai garis besar atau poin utama dari sebuah tema untuk dijadikan karya tulis atau cerita. Jadi, sebelum kamu menulis, kamu harus tentukan dulu peristiwa apa yang terjadi berdasarkan strukturnya. Ya, pendulannya apa dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kalau saya analogikan seperti ini. Misalnya Bayu. Ya. Bayu hari Minggu itu mau pergi jalan-jalan. Kemana Yu? Ke Semarang ya Yu ya? Nah, ke Semarang. Kira-kira bersama teman-temannya, ya. Kemudian Bayu hari Sabtu itu kumpulan dulu, rapat dulu. Kita hari Minggu mau kemana? Lah, ditentukan dulu. Kira-kira mau kemana? Kira-kira, misalnya mau ke pantai Marina dulu. Setelah itu ke Lawang Sewu. Setelah itu ke Bonbin misalnya. Setelah itu ke Masjid Agung Jawa Tengah. Wah, 4 destinasi wisata di Semarang. Bisa semua, ya. Terus ditentukan nanti yang membawa motor siapa, yang bawa makan nasi siapa, dan sudah ditentukan sekalian. Sehingga hari Minggu ketika mau pergi jalan-jalan, itu semua sudah dipersiapkan semua. Lah, itu sama juga dengan kerangka karangan. Semua peristiwa sudah ditulis, kamu tentukan semua. Dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Semuanya kamu jelaskan semua, ditulis semua. Sehingga ketika kamu menulis cerpen, tinggal kamu tulis saja. Oke? Paham ya? Nah, bagus, siap. Kemudian, apa yang dilakukan selanjutnya? Ya, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ada orientasi, mengenalkan tokoh Sari, terus mengenalkan tokoh Bapak Ibu, seperti ini ya, nanti ya. Kemudian rangkaian peristiwa, Sari sarapan dan seterusnya. Sari berangkat ke sekolah dan seterusnya. Komplikasi, resolusi. Nanti buatnya seperti ini, berdasarkan struktur yang sudah kamu pelajari kemarin. Paham? Ya. Setelah menentukan kerangka karangan, apakah membuat kerangka karangan, apakah bisa langsung menulis? Bisa. Bisa, ya, bisa langsung menulis. Lah, ketika kamu menulis, biasanya itu kamu menulis sambil menyunting atau mengoreksi. Lah, ini jangan terjadi nanti. Supaya apa? Bisa waktunya itu efektif. Ketika kamu menulis sambil menyunting atau mengoreksi, kamu menulis terus, wah, jelek, hapus lagi, ganti lagi, dan seterusnya. Nanti waktunya akan lama. Terus bagaimana caranya? Kamu harus menulis saja sesuai dengan sesuai dengan karang-karangan dan unsur intrinsik tadi. Ditulis saja jelek atau bagus itu urusan belakang. Yang penting kamu nulis terus saja. Nanti praktikan silahkan biar cepat waktunya. Setelah itu, baru diadakan proses penyuntingan.
di dalam kelompok kamu. Nanti ada yang menulis, ada yang menyunting dan seterusnya, ada yang menentukan kerangka karangan. Tentu kalau tema nanti bareng-bareng dan seterusnya. Ya, silakan nanti bagi bagian kelompoknya yang bagus. Oke, seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Penjelasan Bapak tadi. Ada pertanyaan? Ya. Kalau misalnya salah satu aspek dari unsur intrinsik tidak terdapat dalam cerita yang kami buat, boleh tidak? Oke, pertanyaan bagus. Tepuk tangan dulu ke kelompok 1, kelompok 2. Kalau misalnya salah satu aspek dalam unsur intrinsik atau kerangka karangan yang sudah dibuat tidak masuk di cerpen, kira-kira bagaimana? Boleh tidak? Ada salah satu saja. Boleh tidak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kenapa? Ketika seperti ini, saya analogikan tadi, seperti Bayu ketika pergi ke jalan-jalan ya, ke Semarang tadi. Dia mau pergi ke Pantai Marina dulu, baru sampai di Pantai Marina, ternyata tutup. Ya, ada perbaikan pantai. Perbaikan pantai. Pantainya diperbaiki gitu. Misalnya, itu pasirnya ditambah misalnya. Bisa ya. Bisa ditambah. Lah, misalnya seperti itu kan tidak bisa masuk. Nah, terus kemudian sudah tidak jadi ke Pantai Marina, kita langsung pergi saja ke kebun binatang misalnya, atau kita ganti saja, tidak usah ke Pantai Marina, kita ke museum Ranggowarsito misalnya, atau museum Mandala, lah misalnya bisa. Oke, lah berarti bisa ketika ada unsur intrinsik atau struktur yang tidak masuk nanti dalam cerpen, ada salah satu saja tidak apa-apa. Tapi jangan semuanya ya. Kalau semuanya nanti ya sama saja kamu membuat unsur intrinsik dan kerangka karangan. Seperti itu ya. Bagus. Ada yang bertanya lagi? Cukup? Cukup ya? Baik. Kalau cukup, Bapak punya sebuah video. Ya, silahkan kamu perhatikan videonya. Setelah kamu perhatikan semuanya ya, nanti Bapak beri LKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ ada pertanyaan yang terkait dengan video tersebut. Maka dari itu kamu silahkan perhatikan videonya ya. Pak, sarapan kalian nih bareng anak-anak, jangan sampai terus yang dilakukan. Iya, sebentar nak. Kalau nggak duluan aja dah. Nanggung nih, motornya belum bersih. Mana sarapan bapak? Bapak mau ngopi. Tadi mak mau kesini tapi takut adem. Nggak diminum lagi. Enggak, bikin aja. Bisa. Tadi bisa mau ngomong apa sama mak? Ini mak, kita mau minta duit. Maksudnya uang jajan. Lisa. Sekolah udah gratis kok duit dulu sih. Emangnya tuh duit buat beli apa? Buat beli perlengkapan nari? Atau buat beli make up nari?
Kamu itu kalau punya hobi harusnya menghasilkan duit, bukan habisin duit. Begitu hasil diikutin terus sih. Mak selalu aja lagi ya. Ini ambil buat kamu ya. Sekarang jangan ke sekolah. Ayo Adam pakai sepatu ya nak. Berangkat sekolah berantakan. Bisa berapa kok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Ada kenapa sih kamu? Masa Pak, kenapa sih kita sekarang ngomongin mobil saja sama Bapak? Kan enak jadi sampai sekolah. Oh iya, kamu punya cara biar kita cepat sampai sekolah. Pertama, Bisa gimana? siap ya? Wah, Kita boleh hidup dalam keterbatasan, tapi kita nggak boleh tuh membatasi mobil kita. Oke dah? oke Kak. Ingat ya, semangat dong. Hari mau banyak dong. Tapi benar apa? Kesana. Pinter. Siapa sih ini? Sudah. Kamu sekolah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak udah pulang. Ya, ada. Lu mau ngerjain apa? Nanti mau buka. Ngerti nggak kamu? Nah, ada ya? Mak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang? Udah mak, masalah apa penyakitnya kamu lagi? Apaan sih kamu nak? Mak nggak apa-apa. Udah sana kamu masuk kamar, ganti baju, makan, terus sholat. Kalau belum sholat ya. Beneran mak. Iya mak. Ya, Jawi, baru juga jalan berapa langkah. Udah nggak sepak-sepak aja. Bener. Lah. Masa lu mau nyerah aja? Min. Nih, gua kasih tahu sama lu, raja lu itu belum mati, masih bisa sini. Mikir dong lu, itu pun nyerah dulu. Awal lah, gua pusing tau nggak? Tarikan penumpang jarang lagi, ini gua lagi sakit. Sama Min, gua juga hari ini gak usah tuli tadi. Masih terus dah. Dulu. Sebentar. Sebentar ya. Nah, ini saya. Ganti baju, makan, terus sholat. Kalau belum sholat ya. Iya mak. Ya, Jawi, baru juga jalan berapa langkah. Udah nggak sepak-sepak aja. Bener. Lah. Masa lu mau nyerah aja? Min. Nih, gua kasih tahu sama lu, raja lu itu belum mati, masih bisa sini. Mikir dong lu, itu pun nyerah dulu. Awal lah, gua pusing tau nggak? Tarikan penumpang jarang lagi, ini gua lagi sakit. Sama Min, gua juga hari ini gak usah tuli tadi. Masih terus dah. Lihat, berisik. Pusing juga. Kamu lihat, udah lu nanti tuh habisin. Ya. Itu kayaknya mobil si Sarip ya? Iya. Keren banget.
Nanti, dan mak, dia bisa belum ngantuk mak. Gimana keadaannya? Alhamdulillah lancar. Itu pengumumannya nanti. Oh ya mak, maafin saya soal kejadian tadi pagi. Enggak apa-apa. Emang uang itu kan mak kasih buat kamu. Jadi gunakan untuk keperluan kamu ya. Ya tapi mak, tapi kenapa? Bener kata bapak, buat apa bisa sekolah kalau cita-cita saya cuma jalan? Bisa. Dan ingat, sekolah itu bukan hanya untuk jadi apa nanti. Jadi ibu rumah tangga sekalipun, kamu harus punya pendidikan tinggi. Karena itu bakal kamu nanti mendidik anak-anakmu. Makasih ya mak, sampai selesai. Pokoknya, saya bapak sudah bilang, emak harus setuju sama rencana bapak. Ini demi kebaikan si Lisa. Demi kebaikan keluarga kita juga. Assalamualaikum. Tuh, orang udah pulang. Pak ngomongin ya sama Lisa. Bapak mau mandi dulu. Kamu udah pulang ya? Udah bisa masuk kamar aja dulu ya. Ganti baju, nanti jangan lupa sholat. Oh iya, nanti jangan sholat. Jangan sholat ya. Kamu terbongkar ke pasar. Ngapain pak? Bapak cuma belajar saya. Iya. Pokoknya kamu ikut aja. Beneran pak? Iya benar. Lebih banyak duit nih ceritanya. Alhamdulillah. Lisa, ayo cepat. Kita dulu hujan nih. Iya pak, bentar. Oke, oke. Alhamdulillah Pak RT. Makasih ya Pak udah belajarin saya juga. Kamu senang ya? Seneng banget Pak. Kamu bisa belanja lebih banyak lagi. Sudah Bapak? Iya, kamu bisa belanja lebih banyak dari ini. Kamu bisa beli make up, bisa beli baju yang bagus-bagus. Asik dong Pak. Ayo dong. Lihat deh. Wih, banyak banget. Iya dong dong. Ya udah, Adam sama Lisa, kamu masuk aja di dalam. Jangan lupa pesan dulu kasih sama mama juga, ya? Ya Pak. Oke, tunggu Lisa. Besok kan hari Minggu, bantuin emak ya masak yang paling enak. Oke Pak. Bisa dalam dulu ya Pak. Iya, iya. Yaudah, masuk. Happy. Nggak mau belajar banyak. Mak, Lisa mana? Tadi ada. Oh, Hah? Oke banget anak Mak. Ya dong. Abang tuh baru datang. Tahu. Mak.
Mak. Ditambah emak lagi. Sekarang istri sakit-sakitan. Terus si Lisa, anak perempuan kita. Dia di saya cuma ngabisin duit doang. Pak, apa nggak ada jalan lain? Bapak nggak boleh kayak gitu, kasihan Lisa, Pak. Enggak. Lisa masuk dulu ya, bikinin minum sama bawain kue. Itu namanya sudah datang, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Nah, Bang, kenalin. Ini Oh, Lisa. iya. Terima kasih, Lisa. Lisa, kenalin siapa? Anton. Lisa, Anton ini seorang pengusaha yang sukses. Lebih sukses dari menantunya si Sarip. Lihat aja tuh modelnya. Bapak bisa aja. Maksudnya Bapak? Kenapa sih? Bapak mau apa? Gimana sih? Malu ngomong sama Lisa? Iya, maksudnya biar Lisa bisa kenal itu sama Anton, ya. Udah, gak usah pakai kenal-kenal segala. Sekarang kita udah kenal. Udah secepatnya aja. Secepatnya ngapain, Pak? Begini Lisa. Kedatangan Anton ke sini punya maksud baik sama kamu. Ya nggak tahu? Iya, Pak. Jadi gini, Lisa. Aku datang ke sini berniat baik untuk bisa lebih kenalan sama kamu. Dan minggu depan kalau tidak ada halangan, aku dan kamu mau halangan. Mau melamar Lisa? Maksudnya Bapak, Lisa mau dinikahin dengan Mas Anton ini? Iya. Mak, bener, Mak? Mau jawab, Mak? Iya udah. Pokoknya gini aja. Kamu kalau nikah sama Anton, kamu bakal bahagia. Tapi Pak, Lisa masih mau sekolah. Lisa masih mau belajar, masih mau lari. Lisa juga masih mau. Udah kan, gak usah pakai perhatian. Pokoknya kamu harus nikah sama Anton. Mak! Lisa, Lisa, Lisa. Udah. Yang lebih baik sendiri. Oke, udah ya. Bagaimana tadi filmnya? Bagus tidak? Bagus. Tokoh utamanya siapa tadi? Lisa. Dalam film itu Lisa kasihan ya. Ya, dia masih sekolah, dia punya bakat yaitu menari, ya toh? Dia punya prestasi, tetapi dia mau dinikahkan dengan orang siapa namanya tadi? Anton ya. Pilihan orang tuanya, padahal Lisa itu masih sekolah. Ya, seperti itulah. Tadi filmnya sudah selesai belum? Belum. Itu adalah potongan film. Lah, Bapak punya apa namanya? LKPD. Silahkan, satu kelompok satu. Satu kelompok satu. Silahkan. Lah, di dalam LKPD tersebut sudah ada pertanyaan. Kamu diminta untuk menulis cerpen. Tetapi sebelum menulis cerpen, kamu harus membuat unsur intrinsik terlebih dahulu, kemudian membuat strukturnya. Terus cerpennya berdasarkan apa? Berdasarkan film yang telah kamu buat, yang telah kamu tonton tadi. Cerita awalnya tadi toh, itu kamu masukkan juga di dalam cerpen kamu. Pak, misalnya ada pertanyaan misalnya. Pak, misalnya ada salah satu peristiwa yang tidak masuk di dalam cerpen saya, tapi ada di film, boleh tidak? Misalnya. Boleh. Oke, ya, nanti silahkan berdiskusi dengan baik, ya, dengan apa namanya, kerjasama dengan baik. Oke, tapi sebelum itu, oke, perhatikan, yuk lihat Bapak semuanya, yuk lihat Bapak. Coba, tangan kanan angkat ke atas, turunkan, sekarang tangan kiri ke atas. Oke, turunkan lagi, kedua tangan di atas, lambaikan tangan. Dadah. Oke, sekarang perhatikan. Ikuti kata-kata saya. Ya, ikuti kata-kata saya. Cepat ya. Tidak boleh tidak boleh lemot, tidak boleh lelet ya. Pegang hidung.
Oke, bagus, pintar. Sekarang pegang mulut. Telinga. Wah, konsentrasi luar biasa. Lagi, coba. Pegang mulut, hidung, mata, mulut, hidung, mata, mulut, hidung, mata. Pegang perut teman kalian. Oke, tepuk tangan pegang semua. Oke. Baik, ya, bagus. Sekarang silahkan kamu berdiskusi dengan satu kelompok kamu, ya. Silahkan tentukan temanya sudah ada, berarti kamu tentukan ceritanya, rangkaian ceritanya selanjutnya bagaimana. Oke, yuk, silahkan bisa berdiskusi. Silakan. Yo, berdiskusi. Bagaimana, ada kesulitan? Kalau ada kesulitan, anak-anak kalau ada kesulitan silakan catat terus sampaikan ke Bapak. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Bu, ya, silakan. Kalau tokoh atau penokohnya diganti. Kalau tokoh atau penokohannya diganti boleh tidak? Kira-kira boleh tidak? Kita sepakati, boleh ya? Oke, boleh. Tadi tokohnya bernama siapa tadi? Lisa, mau kamu ganti menjadi Lucy misalnya. Atau Frena misalnya. Boleh, enggak apa-apa. Ya, seperti itu. Ini waktunya sekitar 30 menit ya. Nah, 30 menit. Silahkan kerjasama dengan baik. Kalau kerjasama, insya Allah waktunya sudah cukup. Waktunya cukup. Pak, kalau Ya. di bagian awalnya kan itu tadi sudah ada. Tapi Ya. kalau kita skip dan buat cerita kita sendiri di bagian awal boleh? Bagaimana? Kan itu cerita awalnya tadi sudah ada. Iya, sekarang sudah ada. Terus? di skip, Hah? diganti versi Oh, sendiri. boleh ya, boleh. Ya, bagian awalnya misalnya ada cerita yang berbeda, boleh tidak? Boleh, silahkan. Ya, itu kan hanya inspirasi tadi. Nah, seperti itu ya.
Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak? Ya. Tema itu sama. Apakah judul dan tema itu sama? Apa? Bagaimana? Ayo. Sama atau tidak? Berbeda. Bagus sekali. Bagaimana? Bedanya bagaimana? Kalau judul itu lebih spesifik. Betul. Sementara betul, tema itu lebih luas. Seperti itu ya. Berarti tadi kan judulnya, apa tadi judulnya? Penggerak mimpi. Itu judul. Tadi aku penggerak mimpi itu judul. Misalnya ada pertanyaan lagi. Pak, kalau judul tadi diubah boleh tidak, Pak? Saya punya judul baru paling bagus misalnya. Boleh. Ya, boleh. Silahkan. Unsur intrinsiknya sudah belum? Ya? Orientasinya hanya satu paragraf boleh tidak? Orientasi dalam cerpen tadi ya, satu paragraf boleh tidak? Sekiranya kamu itu sudah cukup, boleh menurut saya, tidak apa-apa. Ya, mengenalkan tokoh tentunya itu, ya, boleh silahkan. Oh ya, gimana? Kalau latar tempatnya cuma satu boleh tidak, Pak? Kalau, coba ini ada pertanyaan dari kelompok 3. Kalau latar tempatnya cuma satu saja, boleh tidak? Boleh tidak? Kalau latar tempatnya cuma satu saja, boleh tidak? Boleh tidak? Menurut kamu tidak boleh? Gini ya, kalau di dalam sebuah cerpen, misalnya ada latar tempat satu saja, itu boleh-boleh saja. Tetapi kan kita sekarang berdasarkan film tadi, ya toh? Film tadi, dalam film saja itu berapa latar tempat tadi? Rumah, sekolahan, perjalanan di jalan, sudah ada 3 itu. Apalagi nanti kamu tambah lagi, ada latar lagi ya. Kalau dalam cerita ini jangan satu berarti, boleh lebih. Ya, silakan. Kalau kamu buat sendiri, boleh satu saja cukup, boleh. Gus. Ya, tanya lagi boleh. Silakan. Jika alurnya maju mundur boleh tidak? Oh, jika alurnya maju mundur. Nah, ini kelompok 2 suka maju mundur terus ini. Kalau alurnya maju mundur boleh tidak? Alur itu ada 4 ya. Apa? Maju, mundur, maju mundur itu campuran, kemudian kilas balik. Ya. Kamu boleh milih itu. 4-4-nya boleh, silahkan. Tidak apa-apa. Kalau kamu bisa membuat alur campuran, luar biasa berarti, bagus. Ya, karena membuat alur campuran maju, mundur, kilas balik itu lebih sulit daripada membuat alur maju. Karena alur maju itu lebih mudah dipahami. Nah, seperti itu ya. Silahkan. Boleh membuat. Nanti kita akan lihat bersama ya. Masing-masing kelompok pasti kreativitas dalam bercerita pasti berbeda-beda. Apa yang kamu lakukan kepada tokoh Lisa tadi? Bagaimana Fahri? Buat struktur ya itu ya? Berarti unsur intinya sudah ya? Ya. Karena tadi kan sudah terbantu ya. Bagus. Sudah ke struktur? Oke, bagus. Biar lebih cepat, kalau kamu sudah menginjak ke struktur, ya, struktur sudah dapat setengah, ada yang menulis cerpen. Biar nanti berarti cepat. Ada yang buat strukturnya, menyelesaikan, ada yang membuat cerpennya, ya, seperti itu. Menulis cerpennya di folio, kertas folio yang sudah Bapak sediakan, ya.
cerpennya itu minimal harus 12 paragraf. Oke ya, 12 paragraf ya. Satu paragraf minimal berapa? Satu paragraf 3 kalimat. Satu paragraf 3 kalimat. Coba. Tuh silahkan, enggak apa-apa. Oke, lanjutkan. Bagus. Lah, bagus. Ada yang membuat cerpennya, strukturnya, ya bersamaan enggak Bapak? Oke, bagus, sip. Coba nanti paragrafnya setelah selesai kamu hitung ada berapa paragraf di situ. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh. Yang masih kesulitan boleh bertanya lagi. Apa? Oh iya, pasti ya. Setelah ini nanti kalian harus presentasi satu persatu ya. Satu kelompok diwakili satu orang atau 2 orang boleh. Ya, seperti itu. Nanti Bapak jelaskan lebih teliti lagi. Unsur intrinsik sudah semua ya berarti kelihatannya ya. Kamu sudah ke struktur ini. Bagus, sudah mulai menulis cerita pendek, sudah banyak. Ya. Masih sekitar 15 menit lagi. Silakan kamu bagi tugas dalam kelompoknya. Tugas dalam kelompok kamu supaya lebih cepat ya pengerjaannya. Kamu tulis lagi dari ini. Ya, tidak apa-apa. Lanjut. Cerpennya sudah dapat setengah. Oke, bagus. Mana? Kamu sudah sampai mana? Sudah menulis cerpen ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, bagus. Sudah sampai mana kelompok 5? Cerpennya sudah ya? Sudah mulai ya? Oke, sudah mulai, bagus. Lanjutkan. Ini juga ada yang menulis cerpen, ada yang menulis struktur.
Oke, strukturnya kurang sedikit. Cerpennya sudah mulai juga ya. Bagus. Tidak ada yang ngantuk, luar biasa. Semangat ya. Oke, bagus. Kalau diskusi memang semangat ya kamu ya. Kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oke, 7 menit lagi. Ya, 7 menit lagi. Segera diselesaikan. Insya Allah. Kalau saya lihat sudah hampir selesai. Tadi teknik menulisnya dipakai ya. Jangan menulis sambil menyunting. Jangan lupa nanti LKPD-nya di situ ada nama kelompok, ada nama anggota kelompok, semuanya ditulis ya, nanti kumpulkan ke Bapak. Biar jelas. Bagaimana? Sudah mau selesai ya? Bagus, sip. Kelompok 3 sudah mau selesai. Oke. Memang kalau tahu tekniknya menulis bagaimana, menulisnya lebih cepat ya. Ya. Gimana? Sudah belum? Kurang sedikit. Ya, oke. Oke. Nanti kita perhatikan bagaimana masing-masing kelompok berkreativitas membuat cerita ya. Baik, 4 menit lagi.
Saya lihat kelihatannya sudah ada selesai. Coba, kelompok 1 sudah? Oke, bagus. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Tinggal sedikit, bagus. Oke, tinggal sedikit lagi. Masih ada waktu. Kelompok 3? Sudah, oke. Kelompok 4 bagaimana? Kurang sedikit, siap. Kelompok 5? Kurang sedikit, ya. 2 menit lagi ya. Silakan, selesaikan. Kelompok yang sudah selesai berarti siap-siap. Kamu tentukan 1 anggota atau 2 anggota kelompok boleh. Nanti yang presentasi maju ke depan. Ya, mempresentasikan unsur intrinsik, strukturnya ya. Apa Fahri? Sudah ya kelompok kamu ya. Kelompok 5 sudah? Sudah, bagus. Kelompok 3 sudah? Oh, sudah, kamu sudah ya. Kelompok 4 sudah ya? Oke. Kelompok 2? Sudah? Oke, sudah, bagus. Semuanya sudah. Pintar-pintar. Oke, sip. Sekarang silahkan kita waktunya untuk presentasi ya. Nanti maju. Perhatikan. Fahri. Silahkan nanti perwakilan kelompok 1 atau 2 orang maju mempresentasikan semuanya ya. Setelah itu perhatikan, halo. Silahkan nanti kelompok yang lain menilai presentasi dari kelompok yang maju. Di meja kalian sudah ada lembar presentasi kelompok, sudah ada itu. Nanti lihat di sini. Memberikan salam dan sapaan saat presentasi. Yang presentasi nanti bagaimana? Memberikan salam tidak? Bagaimana? Perhatikan, kalau memberikan salam maka kasih nilai 10. Penyajian materi bagaimana dan seterusnya. Oke? Nanti setelah itu dipresentasikan semuanya. Ya? Ya, seperti kemarin, betul. Lah, kemudian seperti kemarin juga, ya. Ada nanti setelah presentasi semua kamu kemudian menilai teman dalam satu kelompok, teman kanan kamu ya, teman yang kanan kamu silahkan kamu nilai apa, lihat keaktifan, menyimak tidak dalam diskusi dan seterusnya. Oke, perhatikan. Oke, sebelum kita presentasi perhatikan, yuk. Kalau Bapak mengucapkan kata pagi, maka kamu tepuk 1 kali. Ya. Kalau siang, maka tepuk 2 kali. Kalau malam, maka tepuk 3 kali. Oke? Ya. Coba sekarang. Pagi. Bayu. Konsentrasi Bayu. Pagi. Lah, siapa mau? Siapa tadi? Pagi. Siang, malam, pagi. Oke, sebentar, saya ulangi. Coba, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Coba, saya tunjuk saja, atau bagaimana? Tunjuk, kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, nah, silakan maju. Silakan, bagus. Ini agak jauh enggak Pak? Agak jauh. Nah, silakan, perhatikan. Kelompok 4, perhatikan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya mulai dari unsur intrinsik. Pertama, tema aku penggerak mimpi. B. Alur maju. Setting terdiri dari tempat, waktu, dan suasana. Tempat, rumah Lisa, sekolah pelita ilmu, sekolah tari. Waktu, di pagi hari, siang hari, sore hari. Suasana, haru, bahagia, dan sedih. D. Tokoh. Lisa, Bapak Lisa,
Ibu Lisa, Adam, Anton, Kumawar, Ranti, dan Mira. Penokohan dengan metode analitik. Lisa rendah hati dan selalu bersyukur. Bapak Lisa penyayang, baik hati. Ibu Lisa pemarah dan mudah malu. Sudut pandang orang pertama. Amanat, jangan mudah putus asa dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan, dan tak pernah ada cita-cita yang terlalu kecil ataupun besar untuk diwujudkan. Dan yang kedua, rangkaian peristiwa. Strukturnya itu ya, berarti ya strukturnya bagaimana? Orientasi, pengenalan tokoh Lisa dan keluarganya, pengenalan latar tempat, penokohan dan suasana ekonomi keluarga Lisa. Kedua, rangkaian peristiwa. Lisa bangun tidur, kemudian sarapan bersama keluarganya. Dia meminta uang pada ibunya, kemudian bapaknya memarahinya. Lisa berangkat sekolah bersama adiknya Adam. Sepulang sekolah, Lisa diajak bapaknya ke pasar. Pada hari Minggu, datanglah Anton dengan tujuan untuk melamar Lisa. Lisa menolak lamaran Anton, bapaknya marah dan Lisa meninggalkan rumah diikuti ibu dan adiknya. Lisa bekerja di pasar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ia melihat poster lomba tari dan ia mengikutinya. Lisa mendapat juara 1 dan kebetulan ada Kumawar yang menawari Lisa untuk sekolah tari di Jakarta. Tanpa pikir panjang, Lisa menerimanya dan memberitahu ibunya dan ibunya sangat senang. Lisa sampai Jakarta. Ia berlatih dengan sangat keras dengan bantuan dari Kumawar. Akhirnya Lisa terpilih sebagai penari utama lomba tari internasional mewakili Indonesia. Komplikasi. Banyak yang tidak setuju kenapa Lisa menjadi pemeran utama. Lisa pun terbesit dalam pikirannya untuk mengundurkan diri karena hinaan dan ejekan dari murid lain. Solusi, melihat Lisa ingin mengundurkan diri, Kumawar menasihati Lisa untuk tidak mengundurkan diri dan akhirnya Lisa yakin akan kemampuannya. Dan Indonesia menjadi juara 1 lomba tari internasional. Lisa sekarang sudah menjadi sukses dan teringat bapaknya dan akhirnya ibunya mengajarkan untuk pulang ke kampung. Alangkah terkejutnya, ia dan ibunya mengetahui bapaknya telah meninggal. Ya, cerpennya orientasi saja ya. Nanti cerpennya orientasi saja yang dibaca. Jangan semua, kalau semua nanti waktunya tidak cukup. Orientasinya bagaimana? Coba. Namaku Lisa. Segera aku bangun dari tempat itu lalu melaksanakan resepsi. Kemudian mandi. Duduk di kamar dengan terbangun sambil melihat kelas lagi. Sambil memikirkan cita-cita aku yang ingin menjadi penari. Melakukan cita-cita yang tinggi. Apakah kalian punya cita-cita? Aku pernah berkesan berdasar. Tak pernah bercita-cita yang terlalu kecil atau kita yang diwujudkan. Aku kerja sekolah di sarapan. Setelah itu saya sebentar memanggilku. Dan aku keluarkan. Aku siswi kelas 11 dan adikku Aden siswa kelas 4 sekolah Pelita ini. Setelah dari Aden dan ibu dalam anggota keluarga itu sudah tetap Pak Mutis namanya. Dia bekerja sebagai tukang ojek. Dia adalah pelaku keluarga itu. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 2. Di sini dulu. Baik, dari presentasi tadi ada yang mau memberikan komentar tidak? Coba. Oke. Fahri. Temanya kurang tepat karena tema lebih luas daripada judul. Oke. Temanya tadi apa? Aku penggerak mimpi. Oh, betul. Wah, apa namanya? Ini. Teliti ya. Mas Fahri teliti. Tepuk tangan dulu untuk Mas Fahri. Tadi tidak tema, tetapi judul. Bagus, Fahri. Ya, oke. Diberi kritikan enggak apa-apa. Oke ya. Kelompok 2. Terus ada lagi? Bagus. Siapa? Verina. Oleh kelompok 2 sudah baik. Oke. Presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2 sudah baik ya. Berarti tadi saya perhatikan ya, tadi diksinya yang digunakan bagus tadi. Awalnya ada suara ayam berkokok lah gitu-gitu. Bagus. Kemudian ceritanya tadi ternyata kelompok 2 lebih memilih untuk agak berbeda dengan cerita tadi. Enggak apa-apa itu ya. Oke. Sudah cukup ya? Tidak ada komentar lagi? Cukup. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Silakan kelompok 2 langsung menunjuk siapa kelompok yang mau maju. Silakan. Siapa? Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Yuk, kelompok 4. Silakan. Oke, 1. Oh, 2 yang maju. Ya, ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mulai dari unsur intrinsik. 1. Tema, semangat Lisa meraih cita-citanya. 2. Latar, A. Tempat, rumah Lisa. B. Waktu, pagi hari dan sore hari. C. Suasana, bahagia, sedih, dan haru. Alur, maju, tokoh dan penokohan. A. Lisa, penyayang, sabar, bekerja keras, hormat kepada orang tua. Bapak, egois, emak rendah hati, Adam penurut. Sudut pandang, orang ketiga serba tahu, amanat. Ketika kita sudah sukses, jangan lupakan orang tua dan jangan menyerah dengan keadaan karena setiap masalah pasti ada jalan keluar. Terus? Orientasi, Lisa berasal dari keluarga yang kurang mampu. Anggota keluarganya terdiri dari emak, bapak, Adam, dan Lisa. Saat ini Lisa duduk di bangku SMA dan mempunyai bakat menari, bahkan di sekolahnya dia akan mengikuti lomba menari tingkat provinsi. Rangkaian cerita, Lisa berasal dari keluarga yang kurang mampu. Saat ini Lisa duduk di bangku SMA dan mempunyai bakat menari. Saat sarapan, Lisa meminta uang kepada emaknya tapi tidak disetujui oleh bapaknya. Lisa dan Adam berangkat sekolah dengan gembira. Bapak dan emaknya bertengkar karena Lisa ingin dijodohkan dengan anak pengusaha kaya agar hidupnya tidak suka rugi. Bapak Lisa memaksa ibu Lisa agar menyampaikan hal itu kepada Lisa, tetapi ibunya menolak. Tibalah di hari H di mana perjodohan dilaksanakan. Lisa menolak perjodohan tersebut, dan Lisa merenung di sawah memikirkan tentang perjodohan tersebut. Datanglah teman Lisa yang bernama Balkis. Lisa menceritakan masalahnya kepada Balkis. Balkis membantu Lisa dengan mencari lowongan pekerjaan. Lisa melamar lowongan pekerja yang ternyata itu milik Bu Ratna. Lisa kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Sampai di rumah, Lisa dimarahi dengan bapaknya dan diusir. Lisa berjalan tanpa arah, bingung mau tinggal di mana. Dia berpikir untuk tinggal di sanggar tari. Lisa bercerita kepada Bu Ratna tentang masalahnya dan membantunya dengan mengizinkan Lisa tinggal di sanggar tari tersebut. 1 tahun berlalu, sekarang Lisa sukses dan membuka sanggar tari di berbagai daerah. Lisa teringat akan keluarganya, lalu Lisa menemuinya. Mak Lisa terkejut karena kedatangan Lisa, mereka berpelukan dan bapaknya meminta maaf pada Lisa. Lisa mengajak keluarganya untuk tinggal di rumah baru. Lisa dan mereka hidup bahagia. Komplikasi, Lisa teringat akan keluarganya, lalu Lisa menemuinya. Mak Lisa terkejut kedatangan Lisa. Resolusi, mereka berpelukan dan bapaknya meminta maaf pada Lisa. Oke, ya sip. Sekarang orientasinya. 1 paragraf saja, enggak apa-apa. Lisa berasal dari keluarga yang kurang mampu. Anggota keluarganya terdiri dari emak, bapak, Adam, dan Lisa. Saat ini Lisa duduk di bangku SMA dan mempunyai bakat menari. Bahkan dia sekolahnya dia mengikuti lomba menari tingkat provinsi. Oke, sudah ya. Oke, bagus. Coba saya mau komentar dulu dari kelompok lain. Siapa? Ada tidak? Oke, Aditya. Di situ hanya ada 1 latar tempat. Oh, apakah di situ hanya 1 latar tempat? 1 ya? Tidak. Nah itu di penjelasannya kok hanya 1. Lupa. Oke, ya lupa, enggak apa-apa. Hanya 1 ya. Harusnya kan banyak ya tadi ya, seperti tadi. Oke. Ada lagi? Jadi, kalau menurut saya ini ceritanya sudah bagus tadi. Dari rangkaian ceritanya itu apa namanya? Lisanya diusir gitu. Kemudian akhirnya kembali dengan sukses, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 4 silakan tunjuk. Kelompok berapa? Kelompok 4 silakan tunjuk kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kaum kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Oke. Unsur intrinsik. 1. Tema mimpi yang hampir hilang karena perjodohan. 2. Tokoh penokohan. 1. Risa pintar, penyayang, berkemampuan tinggi. Ada adik penyayang, perhatian. Ibu penyabar, penyayang. Dimas baik, penyabar. Bapak pemarah, egois, penyabar. 3. Latar. Waktu pagi hari, siang hari, sore hari. Tempat. Rumah Risa, sekolah Risa, rumah sakit, gedung pernikahan. Suasana sedih, bahagia. Alur maju. Sudut pandang orang ketiga. Amanat, tidak ada kerja keras yang sia-sia dan kita harus percaya bahwa setiap masalah pasti akan ada jalan keluar. Oke. Struktur, orientasi,
menceritakan Risa dan keluarganya. Rangkaian peristiwa. Risa meminta uang kepada ibunya saat sarapan dan bapaknya memarahinya. Setelah pulang sekolah, Risa latihan menari. Penyakit ibu bisa kambuh lagi. Risa mengikuti lomba mencuri di sekolah. Bapak ingin menjodohkan Risa. Pertemuan Risa dengan Jimas. Bapak ingin bunuh diri. Risa terpaksa menerima perjodohannya. Adik Risa mengalami kecelakaan di saat dari lamaran Risa. Adik Risa meninggal. Dimas membatalkan lamarannya sementara. Risa melanjutkan sekolahnya dan menggapai mimpinya serta sambil melakukan pendekatan bersama Dimas, begitupun sebaliknya. Setelah semua tercapai, Dimas pergi melamar Risa kembali. Risa menerima lamaran Dimas, pernikahan Risa dan Dimas. Komplikasi. Bapak ingin menjodohkan Risa. Resolusi Dimas membatalkan lamarannya sementara. Agak ekstrim ini ya ceritanya ya. Bapaknya mau bunuh diri, gitu. Terus adiknya meninggal, gitu. Orientasinya bagaimana? Sedikit saja. Ya. Seorang anak yang pintar. Risa namanya, usianya 17 tahun. Dia duduk di kelas 11 SMA Bumi Putra. Keluarganya terdiri atas bapak, ibu, Risa, dan Adam. Dia juga mempunyai hobi menari. Bahkan dia juga mempunyai mimpi menjadi penari yang hebat. Apakah kalian punya mimpi juga? Bagus. Ada pertanyaan retorisnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 sebentar. Ada yang mau berkomentar tidak? Ada tidak? Ya. Saya di situ bagian komplikasi dan resolusi itu dikopi dari rangkaian peristiwa. Iya, tadi betul. Saya juga perhatikan seperti itu. Jadi komplikasi dan resolusinya itu tidak nyambung dari. Jadi rangkaian peristiwanya tadi sudah selesai di rangkaian peristiwanya ya. Ya, betul. Jadi seharusnya selesainya itu di resolusi. Oke, kelompok 3 ya. Bagus. Evaluasi. Udah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus. Silakan lanjut. Kelompok berapa yang maju? Kurang 1 dan 5. Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5 dulu. Silakan. Kamu bacakan strukturnya saja enggak apa-apa. Strukturnya saja enggak apa-apa. Ayo, silakan. Ya, strukturnya saja biar kita tahu kekreativitasan kamu bagaimana. Strukturnya. Oke, yuk, boleh, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menyampaikan pendapat. Menyampaikan struktur. Strukturnya mana? Nah ini tak? Ini. Kamu sendiri. Ya, orientasi pengenalan tokoh Risa dan keluarganya. Risa yang berwatak penyayang, baik, dan berkemampuan tinggi. Adam yang berwatak rajin belajar, bapak yang berwatak pemarah, ibu yang berwatak penyayang dan baik. Rangkaian cerita. Aku penggerak mimpi bercerita tentang Risa yang berusaha untuk mewujudkan cita-citanya. Keluarganya memiliki keterbatasan ekonomi. Komplikasi, bapaknya Lisa ingin menjodohkan Lisa dengan seseorang pengusaha sukses yang bernama Anton. Tapi Lisa menolak permintaan perjodohan ayahnya karena Lisa ingin menggapai cita-citanya menjadi seorang penari. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Gimana komentarnya? Sudah bagus ya? Oke, bagus. Oke, silakan kembali ke tempat. Kelompok terakhir, mic-nya. Kelompok terakhir, kelompok 1, silakan. Kamu baca apa namanya? Strukturnya saja. Ini. Ya, baca dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Orientasi, mengenalkan Risma dan keluarganya, mengenalkan hobinya, rangkaian peristiwa. Risma sarapan dengan keluarganya dan meminta uang kepada ibunya tapi dilarang oleh bapaknya. Risma berangkat sekolah dengan adiknya.
Risma mendapatkan juara lomba menari di sekolahnya. Risma diajak bapaknya ke pasar. Risma dijodohkan dengan Andika. Risma berhenti sekolah karena perjodohannya. Ibu Risma sakit dan masuk rumah sakit. Risma diberi uang dari Andika untuk membayar biaya rumah sakit ibunya. Ibu Risma meninggal. Risma dipaksa segera menikah dengan Andika. Andika membatalkan pernikahannya. Komplikasi. Bapak Risma menjadi gila karena gagal menjadi orang kaya. Resolusi. Risma melanjutkan sekolahnya dan menjadi orang yang sukses. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini juga ceritanya agak ekstrim ya. Iya Pak, agak agak ekstrim ya. Jadi bapaknya gila ya. Bagaimana? Bagus ya. Bagus ya. Langsung duduk saja, enggak apa-apa. Baik anak-anak. Diskusi sudah kamu lakukan. Silahkan sekarang 2 kelompok saja untuk menyampaikan penilaiannya. Silakan kelompok 1, oke? Dan kelompok 4, silakan. Yuk kelompok 1 dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil penilaian dari kelompok kami, penilaian untuk kelompok 2 total keseluruhan 80. Untuk kelompok 3 total keseluruhan 75. Betul. Untuk kelompok 4 total keseluruhan 75. Untuk kelompok 5 total keseluruhan 100. Oke, wah. Berarti menurut kelompok 2 yang paling bagus kelompok 5. Oke, terus kelompok 4 silakan. Nah, di situ enggak apa-apa. Berdiri. Ya, yuk silakan. Hasil penilaian dari kelompok 1 75, kelompok 2 80, kelompok 3 75 dan kelompok 5 80. Kelompok 5 80 lagi. Bagus. Tepuk tangan tuh. Oke ya. Bagus. Oke. Nanti kumpulkan semuanya ya. Jadi perhatikan anak. Ayo perhatikan. Jadi Bapak sudah memberikan komentar, kalian sudah juga memberikan komentar semuanya ya. Menurut saya hasilnya tadi bagus-bagus, kreatif ya. Ternyata kalian kreatif semua. Tapi ada yang cerita yang lebih ekstrim tadi kelompok berapa? Kelompok 3 adiknya meninggal. Terus bapaknya meninggal. Wah, meninggal semua itu. Oke, bagus. Terus saya nilai diskusi kalian sudah bagus juga ya. Saling bekerja sama, pembagian kelompok bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak beri waktu 1 menit ya, silakan kamu kerjakan, kamu isi ya penilaian antar teman. Nanti semuanya dikumpulkan. Oke, langsung dikumpulkan. Yang teman kanan kamu ya, teman kanan kamu silakan di itu. Teman di kanan kamu. Oke, kalau pasal sudah ya. Oke, saya ambil. LKPD-nya juga berarti. Oke. Udah, LKPD sama ini. Oh, lupa sama itu. Lah, ini. Oke. Sudah. Kelompok 2 sudah? Oke. Lembar LKPD saja, LKPD sama ini ya. Oh, sama ini. Nah. Cerpennya. Kelompok 1 dan 2 sudah. Kelompok 4. Oke, sudah. Pintar. LKPD-nya mana? Kalian. Oke. Udah, itu bahan aja, udah. Kelompok 5. Oke, sudah. Oke. Udah ya. LKPD-nya mana? LKPD. Burung, Pak. Apa? Oh, enggak apa-apa. Loh, LKPD-mu mana? Nah, ini kan. Sudah. Oke, ini juga sudah. Oke ya. Sudah. Bahan aja. Oke anak-anak, bagus, sudah semua ya, berjalan dengan lancar pelajaran kita. Oke, sekarang ya setelah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir tadi, pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, ada yang ingin menyimpulkan tidak pembelajaran Bapak tadi? Oke, silakan, Aulidia. Dari ini kita menyimpulkan cara membuat cerpen, dimulai dari menentukan unsur intrinsik tadi, membuat kerangka karakter, baru kita bisa menulis sebuah cerpen.
Bagus. Tepuk tangan untuk Maulidia. Jadi kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi kita tadi belajar tentang apa? Tentang cara membuat cerpen. Tapi sebelum membuat cerpen kita harus menentukan unsur intrinsik, membuat kerangka-karangan. Setelah itu baru kita boleh bisa menulis sekaligus menunjukkan tadi. Oke? Bagus sekali, pintar. Saya nilai ya pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir sudah bagus, sudah sudah bekerja berlangsung dengan baik ya. Tapi saya lihat tadi 1 atau 2 orang ketika sebelum menonton film ada yang tadi yang agak ngantuk seret gitu ya. Nah itu besok lagi bisa lebih semangat lagi. Oke ya, bagus. Oke, setelah selesai ada yang mau bertanya? Cukup ya? Cukup? Kalau cukup, Bapak punya tugas untuk kalian. Ya, punya permainan untuk kalian di rumah. Permainannya apa? Permainannya adalah silahkan kamu membuat sebuah cerita pendek. Ini tidak kelompok, tetapi individu. Silahkan kamu buat, ya caranya seperti Bapak tadi ajarkan. Setelah itu upload di media sosial kalian. Punya media sosial toh? Ya, Facebook punya itu, terus apa lagi? IG, ya, punya. Upload foto terus dia, Verena itu. Ya. Iya. Pansos ya. Oke, temanya bebas. Oke, bagus, temanya bebas. Nanti Bapak beri waktu 1 minggu. Silakan atau upload, kemudian linknya berikan ke Bapak. Oke. Kamu kan banyak anak pondok, 90% anak pondok, nanti kamu bisa kerjakan itu di lab. Ya, nanti minta izin pengurus pondoknya untuk ke lab. Yang tidak anak pondok berarti kamu nanti bisa di rumah. Oke ya, seperti itu. Ada yang pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Doa silakan dipimpin kembali oleh Pak Ketua, Mas Fatih, silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Baik, terima kasih Mas Fatih. Seperti itu anak-anak. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bapak dengan semangat, dengan kreatif ya toh. Apabila Bapak ada salah, Bapak minta maaf. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.